Solat itu banyak yang kita bawa. Pertama, ar-ruh. Setelah ruh, ada al-abdu, ada al-insan, ada al-aklu, ada al-qalbu. Saya ulangi, ar-ruh, al-abdu, al-nafsu, al-aklu, al-qalbu. Ini yang kita coba kita pertajam sedikit. Mana yang ruh, mana yang al-abdu, mana yang an-nafsu. Bahkan ada mengatakan mana yang al-insan, kemudian al-aklu, al-qalbu. Inilah yang kita bawa dalam solat. Kaji awak pagi ko ar-ruh, al-abdu, al-insan, an-nafsu, al-aklu, al-qalbu. Apa kata Allah, Pak? Innani anallah. Saya ini, kata Allah, bernama Allah. La ilaha illa ana. Jangan mempertuhankan kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka kepadakulah engkau menyembah, yaitu solat. Wa aqimis solat li zikri. Solat itu engkau lakukan untuk zikr, makrifat, untuk mengingatku, kata Allah. Ini bahasanya pendek, Pak, tapi tajam dia, Pak. Kalau makrifat yang sederhana untuk tingkat orang awam, orang biasa, Pak, cukup dia mengatakan ini wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. La putui makrifat dalam konteks ciptaan manusia yang paling tinggi itu Nur Muhammad. Tapi dalam konteks seluruh ciptaan Allah yang paling tinggi harganya adalah ruh. Apa itu ruh? Satu ulama mengatakan ruh itu bahagian dari esensi Allah. Walaupun dia bukan zat Allah, tapi yang paling dekat dengan esensi Allah adalah ruh. Mana buktinya? Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Muhammad, kalau engkau ditanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Berarti dekat dengan Allah, Pak. Maka yang paling cepat mengantarkan kita, hubungan kita dengan Allah, itu adalah ruh. Solat itu kan hubungan, Pak. Silatul abdi rabbi, hubungan batin manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ulama mengatakan ruh itu bahagian dari esensi Allah. Yang kedua mengatakan bahawa ruh itu adalah makhluknya Allah. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengatakan kepada ruh, wahai ruh, bukankah engkau ini, kata Allah, ya, aku yang menciptakan. Alastu bi rabbikum, betulkah saya ini Tuhan engkau, kata Allah. Maka dijawab oleh ruh, bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Sebelum ruh ini dimasukkan kepada tubuh manusia, ditanya dulu, Pak. Sebab pengakuan manusia terhadap Allah itu nanti ruh itulah yang berfungsi. Ruh inilah yang menghubungkan kontak batin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-abdu, kumpulan dari jasad dan ruh. Jadi manusia ini kumpulan dari jasad dan ruh. Inilah yang disebut dengan al-abdu atau al-insan. Kolah awak, Pak. Masya Allah. Kemudian apa itu an-nafsu? Setelah ruh dimasukkan, mulailah an-nafsu al-harakat sejalan ya, Pak. Ada gerakan dan jiwa. Cuman jiwa ini dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak kecil dilatih sama Allah. Tahu dia ini papahnya, ini mamahnya. Roh itu adalah power. Kalau nggak ada power, kita ni mati, Pak. Jasad casing. Ini casing, Pak. An-nafsu jiwa. Jiwa manusia, keaktifan. Mata bisa melihat, Pak. Ini sebut dengan an-nafsu. Makanya kata Allah, la taqtulun nafsa allati haramallah.
jangan kamu bunuh jiwahmu. Jiwah itu komponen dari roh, jasad yang disebut dengan al-abdu dan al-insan. Jangan dibunuh Pak, lepaskan aja dia berjalan. Inilah yang disebut dengan al-abdu al-insan, kumpulan daripada roh, jasad dan jiwa. Itulah yang kita bawa dalam solat. Roh, jasad, an-nafsu, roh, casing dan jiwa. Itu yang kita bawa solat Pak. Yang kata Allah, aqimi solat li zikri, kau lakukan solat untuk mengingatku. Kemudian al-aklu, ini ada yang mengatakan 86 miliar jaringan di otak ni Pak. Ada mengatakan 100 miliar. Apa gunanya otak? Tafkir, tasawur, berpikir dan menggambarkan. Saya tukang, rumah mau tinggikan 2 tingkat. Apa yang harus saya lakukan? Ini otak. Tu makanya ini wajah tu wajahiyya lillazi fatara samawati wal ard. Yang diminta oleh Allah pertama, fikirkan otakmu. Siapa yang kamu sembah? Makanya Pak, kalau orang nampak alam ni Pak, tak yakin ada Tuhan, otaknya kena tu Pak. Setelah otak berfikir, di sinilah fungsinya jiwa tadi Pak, an-nafsu. Di mana letak jiwa? Di al-qalbu, di hati Pak. Hati ini menyimpan sifat as-su'ur, perasaan. Kalau ada orang dilantak oto Pak, onde ibu awak, bagaimana membantu dia? Dipikirkan oleh otak. Ada hati yang memikirkan sesuatu juga Pak. Bagaimana merasakan orang jatuh Pak. Itulah kombinasi jiwa dengan hati dan otak. Inilah yang kita bawa di dalam solat itu Pak. Asal muasal awak sembahyang untuk mengenal Allah. Bagaimana posisi Allah? Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, dia memakai teori pemahaman wahdatul wujud. Antara awak dengan Allah satu Pak. Yang ada cuma Allah, bukan awak Pak. Memang kita tak pakai Pak. Ahlussunnah takut memakai wahdatul wujud. Jadi bergerak, bukan saya yang bergerak Pak. Saya hanya menggerakkan apa gerakan Allah. Yang kedua yang dipahami oleh Al-Halaj, dia memahami metode hulul. Allah bersemayam dalam tubuh manusia. Nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Al-hulul, Allah bersemayam dalam tubuh manusia. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, jauh hendak berpisah, dakik tak bersatu. Baca roto Ustaz, jangan dipikirkan Pak. Fakiru fi ala'illah, engkau pikirkan saja ciptaan Allah. Wala tufakkiru fi zatillah, maka jangan pikirkan zat Allah. Maka Ahlussunnah mengambil jalan tengah Pak. Dia gih awak pinjaman ketika berada di alam rahim. Dia gih pinjaman Pak. Awak yang menggerakkan pinjaman dari Allah. Kalau awak pakai Allahu Akbar, pakai berzikir membantu orang mendapat amal ibadah. Kalau salah awak memakai, maka tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pinjaman, pakailah. Inilah yang kita bawa dalam solat. Allahu Akbar. Bagaimana caranya solat dalam pencapaian ini? Antakbud, kamu sembah Allah itu. Allahu Akbar. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat dia. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak mampan menghadap atau melihat wajahnya Allah, tak tampak dia, maka Allah akan melihat kamu. Iko namanya majazi Pak, bukan hakiki.
Kalau awak melihat benda yang sudah pernah nampak, itu mudah Pak. Ini yang disebut dalam hadis Nabi majazi. Kamu lihat Allah itu seakan-akan berada di hadapanmu. Kalau kamu tak mampu melihatnya, maka Allah akan melihatmu. Ini maksudnya majazi, bukan hakiki Pak. Dia sudah mengatakan bahawa kita tidak akan mampu. Sebab Allah tu tak pernah kita lihat. Bagaimana mau melihat Allah dalam sembahyang? Ini maknanya majazi, bukan hakiki. Allahu Akbar. Jadi awak memakai teori jauh indak berpisah, dakik tidak bersatu. Inilah yang kita bawa solat Pak. Allahu Akbar. Apa yang kita jalankan dalam solat? Pertama media Pak, al-wasail. Mana medianya? Medianya solat. Yang terkandung di situ gerakan perkataan. Allahu Akbar. Tangan diangkat Pak. Tu makanya awak harus pahami apa makna sebuah gerakan. Kalau tak ngerti awak dengan gerakan Pak, awak tak memahami maknanya Pak. Ini keagungan begini Pak. Allahu Akbar. Belum ada orang makai Pak. Allahu Akbar. Ini gerakan Pak. Tu makanya Pak tak boleh gini solat Pak. Walaupun sama, bermakna menghormati. Allahu Akbar. Hormat model tentara Pak. Tu makanya ibadah tu taukib tak boleh. Kalau lado teorinya jadi ganggu-ganggu. Allahu Akbar. Sudah tu dilipik tangan Pak, mengerucut awak di hadapan Allah. Kemudian sampaikan Pak, ini wajah tu wajah iya. Awak tidak memahami secara totalitas sebuah gerakan Pak. Diiringi dengan kata-kata. Ini satu jiwa tu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak mengerucut di hadapan Allah, kemudian disampaikan Pak dengan kata-kata. Setelah awak mengaminkan amin, dibaca ayat, kemudian rukuk. Rukuk tu bengkok Pak. Bengkok. Tu makanya awak tak boleh terlalu merendahkan kepada manusia dengan bentuk rukuk. Kerana itu dibolehkan hanya dalam legalitas solat Pak. Rukuk. Setelah tunduk di hadapan Allah, disanjung beliau dengan tasbih. Maha suci engkau ya Allah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Naik kata Pak, kagum dengan Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Setelah kita kagum di hadapan Allah, langsung tersungkur sujud. Awak sembahyang tidak seperti itu Pak. Awak anggap niat itu hanya sebagai memasuki solat. Allahu Akbar. Padahal niat itu sejalan, continue sampai ke bawah Pak. Makna apa? Kenapa kita rukuk? Siapa yang disanjung? Itulah fungsinya an-nafsu jiwa Pak. Ketika kita menyanjung Allah, langsung tersungkur, disanjung lagi yang kedua Pak. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk. Sujud yang kedua satu kali Pak, naik kedua kali. Jadi apa yang berjalan Pak? Pertama roh. Yang kedua an-nafsu. Lah, mediahnya solat dijalankan oleh ruh dengan an-nafsu. Ruh yang bergabung dengan badan dibawa oleh jiwa, merasakan Pak.
Dirasakan. Kalau awak tidak merasakan, maka sembahyang itu terapung-apung, tak tahu entah ke mana pergi. Itu makanya kata Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin, kam min solatin, berapa banyak orang yang solat lam yuktab usuruha wala sudusuha, enggak ditulis walaupun 1/6, walaupun 1/10, Pak. Karena kosong, Pak. Inilah mediahnya solat, yang berjalan adalah ruh dengan jiwa, Pak. Dipikirkan oleh otak apa yang dilakukan, kemudian dimaknai secara jiwa apa yang diucapkan. Kemudian bayangkan Allah itu jauh, inyo ndak berpisah jua awak, dakiknya ndak menyatu, Pak. Kalau awak picing matu mereka, Pak, panggilnya, Pak, Allah, Allah, Allah. Bayangkan nyo mandanga awak, Pak.